Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sukacita sekali tanggal 17 November 2021 saya akan sampaikan pembukaan rahasia firman Tuhan mengenai Wahyu pasal 13. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, temanya kali ini adalah kesesatan, hujat, dan pemberhalaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa di zaman antikris itu terjadi kekejian yang begitu nyata. Peradaban moral manusia menjadi sangat buruk, itu karena terjadi tiga hal yang sangat mendasar, yaitu terjadinya kesesatan sehingga manusia tidak mengenal Tuhan. Kemudian akibat tidak mengenal Tuhan, mereka kemudian akan menghujat, dan kemudian akan timbul berhala akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahu saudara, ilmu pengetahuan yang benar atau disebut hikmat Allah, hikmat Tuhan, makrifat Allah, ini akan membawa manusia mengenal Tuhan dengan benar. Seperti penampilan Tuhan di Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 sampai 20. Bahwa Tuhan itu begitu dahsyat, Tuhan itu tidak kecil, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu bukan seperti berhala-berhala itu. Nanti di akhir zaman karena antikris itu akan menciptakan berhala, loh saudaraku. Tetapi Tuhan itu tidak seperti berhala, Tuhan itu tidak seperti apa yang digambar-gambar itu, tetapi Tuhan yang begitu dahsyat, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 20, dia menyatakan diri sebagai imam besar agung yang begitu dahsyat, begitu berkuasa. Saudara, nanti kita akan lihat perbandingannya. Jadi ilmu pengetahuan, hikmat Allah, makrifat Allah, ini akan membawa manusia mengenal Tuhan dengan benar, mengenal siapa yang akan datang di akhir zaman itu dengan benar. Saudaraku, kemudian ini ilmu yang benar, ilmu pengetahuan atau hikmat Allah atau makrifat Allah yang benar, ini akan membawa manusia mengenal Tuhan dengan benar. Kemudian ada lagi satu ilmu pengetahuan yang salah. Ini disebut juga dengan hikmat duniawi. Saudaraku, ini akan membawa orang itu tidak mengenal Tuhan, tersesat, kemudian menghujat surga. Karena dengan ilmunya dia tidak menemukan Tuhan, akhirnya dia menyangkali Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan itu dihujat, nama Tuhan dihujat, Yesus Kristus dihujat, surga dihujat, para malaikat dihujat. Saudaraku, ini akibat orang tidak menemukan ilmu pengetahuan yang benar. Saudaraku, jadi ilmu pengetahuan atau hikmat duniawi ini akan mengantar manusia kepada suasana kesesatan berpikir. Kemudian karena dia sesat pikir, dia kemudian menghujat Tuhan, menghujat surga, menghujat kemah kediamannya. Kalau dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat yang ke-5. Kemudian karena sudah menghujat Tuhan, kemudian dia akan menciptakan Tuhan baru, menciptakan apa yang bisa memuaskan dirinya, yaitu kesenangan hawa nafsu, kesenangan harta dan hawa nafsu. Itu yang menjadi target dalam hidupnya. Itulah berhala akhir zaman. Saudaraku, jadi di dalam Wahyu pasal 13 ini nanti akan muncul berhala akhir zaman yang begitu luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi hikmat dunia ini akan membawa manusia tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, tidak pernah mengenali Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai 20 itu. Tuhan yang tampil sebagai imam besar, yang dahsyat, yang memiliki surga, Tuhan yang adalah mempelai pria, Tuhan yang adalah raja surga, itu tidak dikenali oleh ilmu pengetahuan dunia. Jadi hikmat dunia ini akan membawa manusia tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, mereka menjelajah angkasa,
namun dengan ilmunya malah menjadi makin gak percaya kalau Tuhan itu ada. Tidak percaya dengan hari-hari penciptaan, tidak percaya dengan, saudaraku, peta zaman, saudaraku, tidak percaya dengan hari-hari penciptaan. Akhirnya, oh, dunia ini kan luas sekali, masa kan cuma seperti ini. Saudaraku, dengan ilmu pengetahuannya ini justru menghentar orang-orang akhir zaman nanti tidak percaya dengan Tuhan. Saudaraku, hikmat dunia juga mereka menyelidik segala sesuatu, tetapi saudaraku, dengan pengetahuannya malah membuat mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka bilang manusia ini berasal dari binatang yang berevolusi, dari kera yang berevolusi. Saudaraku, teori semacam ini, saudaraku, tidak seperti apa kata firman Tuhan bahwa manusia itu dicipta dari debu tanah liat. Itu firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian hikmat dunia, saudaraku, mereka juga menyelidik, menggali sampai ke dasar bumi, namun mereka tidak percaya firman Tuhan tentang usia dari alam raya ini. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi hikmat dunia, kecerdasan manusia, saudaraku, yang tidak disertai rasa takut akan Allah, ini akan menghantar manusia nanti, saudaraku, ini tidak mengenal Allah. Mereka menjelajah angkasa, namun makin gak percaya kepada surga. Mereka menyelidik segala sesuatu, namun makin gak percaya dengan asal-usul manusia. Mereka menggali sampai ke dasar bumi, namun tidak pernah paham dengan usia dari alam raya. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya, saudaraku, 1 Korintus 3 ayat 18-19 katakan, hikmat dunia itu adalah kebodohan bagi Allah. Saudara, ayo kita akan baca dulu 1 Korintus 3 ayat 18-19 sebelum kita bahas Wahyu pasal 13. Saudaraku, jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puncak segala hikmat ilmu pengetahuan dunia itu nanti yang punya si antikris. Saudaraku, digambarkan antikris itu, saudaraku, dia bertanduk 10 dan berkepala 7. Berkepala 7 itu artinya apa, saudaraku? Otaknya 7, saudaraku. Kesempurnaan otak, kesempurnaan berpikir, ini antikris punya, saudaraku. Kemudian bertanduk 10, kekuatannya, powernya, kekayaannya dia punya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahkan juga punya mahkota. Saudara, jadi puncak dari ilmu pengetahuan hikmat dunia itu nanti akan dimiliki oleh antikris, saudaraku. Makanya saudara jangan heran kalau orang-orang pinter, orang-orang yang super kaya di dunia ini, saudaraku, malah mereka akhirnya menjadi tidak percaya dengan Tuhan, dengan Alkitab. Karena firman Tuhan memang sudah menuliskan seperti itu. Puncak dari hikmat dunia ini nanti dimiliki oleh antikris yang berkepala 7. Prosesornya, otaknya itu 7. Saudaraku, kecerdasan yang begitu sempurna, melanglang jagat. Saudaraku, mereka naik luar angkasa menyelidik ini itu, tetapi dengan ilmu pengetahuannya itu mereka nggak menemukan Tuhan. Saudara, akhirnya mereka mencari konsep-konsep tersendiri, ingin hidup kekal, ingin mengubah gen manusia ini supaya bisa hidup kekal dengan kekayaannya, dengan hartanya, dengan tanduk kekuatan yang dimilikinya, ingin mengubah dunia, ingin mengubah dirinya menjadi makhluk yang kekal. Tapi itu nggak akan pernah jadi, sudah, kecuali antikris. Karena antikris itu nanti memang
tidak mati, ya saudaraku, nanti akan ditangkap langsung dengan nabi palsu itu, ditangkap langsung oleh Tuhan Yesus dan dilemparkan ke neraka hidup-hidup. Jadi nabi palsu dan antikris itu memang nggak mati. Jadi banyak yang pengen jadi antikris dan nabi palsu. Saudaraku, jadi puncak dari, saudaraku, hikmat dunia itu nanti adalah, saudaraku, munculnya si antikris yang memiliki saudaraku dikatakan bertanduk 10 dan berkepala 7. Otaknya ini, saudaraku, kepalanya ini 7, otaknya yang mikir itu 7. Jadi satu ilmu pengetahuan yang sempurna, yang canggih, tetapi dengan ilmu pengetahuan yang super canggih itu mereka tidak menemukan Tuhan, akhirnya jadi menyangkal Tuhan. Bahkan di dalam Wahyu pasal 18 akhirnya nanti mereka bersepakat melawan anak domba itu. Saudaraku, jadi ilmu pengetahuan dunia itu nanti akan menghentar manusia di dalam alam yang seperti itu. Akhirnya itulah yang saya sebut dengan kesesatan. Kesesatan itu bukan terjadi pada orang yang, saudaraku, yang pinter saja. Saudaraku, orang bodoh bisa sesat, bisa tersesat. Orang pinter pun dengan hikmat dunianya bisa tersesat. Saudaraku, oleh karena itu, saudaraku, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu adalah hikmat yang melebihi orang yang menjelajah luar angkasa. Hikmat yang luar biasa. Tuhan itu sangat luar biasa, tak terjangkau pikiran kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi seperti tadi saya sampaikan, betapa banyak orang-orang jenius, orang yang pinter, orang yang kaya raya di dunia ini menyelidik segala pengetahuan alam raya. Mereka juga kaya raya, akhirnya mereka menyangkal Tuhan. Saudaraku, mereka pelesirannya itu ke angkasa, saudaraku, ke angkasa luar lah, saudara. Itu lompat pulau naik pesawat aja berapa kali mereka, saudaraku. Mereka punya harta, mereka punya fasilitas, mereka punya saudaraku, segala sesuatu yang duniawi. Mereka mencoba dengan itu, saudaraku, menggali segala macam hikmat dunia, dan di dalam puncak hikmat dunia itu mereka tidak menemukan Tuhan. Akhirnya nanti antikris itu akan menghujat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka juga, saudaraku, orang-orang yang saya katakan jenius, menyelidik segala sesuatu, mereka kaya raya, akhirnya mereka menyangkal Tuhan dan menyangkal surga. Ini Wahyu pasal 13 ayat yang kelima. Di mulut mereka nanti akan penuh hujat. Mereka menyangkal Tuhan, menyangkal kemah kediamannya. Nanti kita akan baca, saudaraku. Jadi karena menyangkal Tuhan ini, akhirnya mereka kemudian, karena tidak menemukan Tuhan, mereka kemudian menjadikan kepuasan hawa nafsu, kepuasan duniawi, harta ini sebagai sesembahan, sebagai sesuatu yang diberhalakan, sebagai target hidup mereka. Saudara, karena mereka mengira bahwa kehidupan ini berakhir di bumi ini saja. Oleh karena itu nggak perlu menginvestasikan segala sesuatu untuk surga. Saudaraku, mereka memperjuangkan, mengupayakan dengan hikmat dunia itu, kalau bisa gitu ya, saudaraku, dengan ilmu pengetahuannya itu merubah DNA manusia menjadi makhluk-makhluk kekal. Maunya begitu, saudara, tapi nggak akan bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi karena mereka menyangkal Tuhan, ini akhirnya mereka akan menjadikan hawa nafsu, kemudian harta bendanya ini menjadi sesembahan, menjadi target hidupnya, menginvestasikan hartanya untuk hikmat dunia, mencari jalan supaya hidup kekal tanpa firman Tuhan. Saudaraku, bagaimana ya caranya mengubah DNA supaya nanti menjadi makhluk yang kekal, supaya nanti nggak bisa tua. Saudaraku, mulai ada ilmu-ilmu yang mau mencari seperti itu, tapi itu yang memiliki Tuhan. Saudaraku, ilmunya Tuhan nanti di dalam suatu ketika Wahyu pasal 12 itu digenapi, 1 Korintus 15 ayat 51 dan selanjutnya,
aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, kita akan diubah. Itu ilmu yang punya Tuhan. Tetapi oleh hikmat dunia, mereka mencari-cari itu, dan mereka tidak akan menemukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi hikmat dunia ini akan membawa manusia pada yang namanya pemberhalaan. Karena pikiran mereka, kecerdasan dunia, hikmat dunia akhirnya tidak akan menemukan Tuhan. Mereka akhirnya menciptakan Tuhan sendiri. Mereka menciptakan pemberhalaan. Dijadikannya lah kenikmatan harta, kenikmatan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Kenikmatan badan supaya enggak mati, kenikmatan, saudaraku, harta, kenikmatan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Itulah yang akan diajarkan oleh nabi palsu dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Jadi nabi palsu itu, saudaraku, yang merupakan teman sekerjanya antikris. Ini nanti mereka akan, nabi palsu ini akan mengajarkan mengenai hikmat dunia. Mereka akan mengubah, saudaraku, pola pikir manusia ini menjadi manusia-manusia dunia yang tidak mengenal Tuhan. Dunia sebagai tujuan akhir, bagaimana menikmati dunia, menikmati hawa nafsu dengan sempurna. Ajaran nabi palsu seperti itu. Pemberhalaan, menjadikan kenikmatan harta, menjadikan kenikmatan hawa nafsu ini sebagai Tuhan. Itulah yang akan diajarkan oleh nabi palsu. Jadi mereka nanti akan mengejar kenikmatan harta dan kenikmatan hawa nafsu, dan itu menjadi Tuhan mereka, yang dikejar mereka. Kita akan baca coba nanti, saudaraku, itu ayatnya di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-12 dikatakan, ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang lukanya telah sembuh. Wahyu pasal 13 ayat 12. Kemudian mereka mendirikan patung berhala. Ayat yang ke-14 dari Wahyu pasal 13. Yang didirikan sebagai Tuhan, yang didirikan sebagai patung berhala itu nanti adalah kenikmatan harta dan hawa nafsu. Saudaraku, kalau di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-14 ini, di sana dituliskan, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Saudaraku, di sini nabi palsu itu, dan ia itu nabi palsu, menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati. Ini sepertinya bagus ya, saudaraku, patung untuk menghormati. Pertamanya seperti itu, bikin patung untuk menghormati, saudaraku, tapi lama-lama suruh nyembah. Itu ajaran nabi palsu di akhir zaman. Kalau patung untuk menghormati ya bagus, saudaraku, bukan untuk diberhalakan, itu bagus. Tapi akhirnya kalau antikris itu mereka mendirikan, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Jadi, saudaraku, ini akan ada patung berhala dulu di akhir zaman yang diharuskan untuk disembah oleh manusia-manusia akhir zaman. Baru nanti ada penandaan karakma 6 itu baru ada nanti sesudah patungnya itu ada. Sekarang patungnya belum berwujud, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka kalau ada orang yang ngomong sekarang sudah masuk masa antikris, rodok ngedebus, saudaraku, itu ngedebus. Kalau tanda-tanda ke arah itu memang sudah ada, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi di ayat yang ke-14 dari Wahyu pasal 13 di sana dikatakan, dan ia, yaitu nabi palsu itu, menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Kemudian sesudah itu baru dibikin tanda. Sesudah patungnya itu ada, baru dibikinlah tanda atau karakma. Kemudian mereka menciptakan suatu tanda supaya manusia diperbudak atau menyembah kenikmatan
harta dan hawa nafsu. Saudaraku, ini di dalam ayat yang ke-15 dari Wahyu pasal 13, di sana dikatakan, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Amin. Saudaraku, jadi di sini prosesnya itu sebelum ada penandaan karakma 666 seperti yang ditakutkan orang saat ini, saudaraku, itu akan ada patungnya dulu. Saudaraku, sesudah ada patungnya baru dimaklumatkan tanda. Saudaraku, untuk menghormati itu, saudaraku, untuk menjadi akses supaya manusia bisa menikmati, saudaraku, kenikmatan hawa nafsu, kenikmatan harta, kenikmatan dunia supaya bisa dinikmati. Itu harus ada tandanya di zaman Antikris. Saudaraku, jadi tanda 666 itu adanya nanti setelah patung berhala di akhir zaman itu nanti muncul. Saudaraku, kemudian tanda itu adalah syarat atau akses masuk untuk manusia bisa menikmati kenikmatan hawa nafsu, kenikmatan harta, kenikmatan dunia. Mereka mempertuhankan harta dan hawa nafsu karena dengan ilmunya tadi, karena dia sudah melintasi langit, saudaraku, melewati langit, saudaraku, menyelidiki ilmu pengetahuan, menyelidiki bintang-bintang, mereka nggak temukan Tuhan, malah justru dengan ilmunya itu mereka membantah kebenaran Alkitab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanda 666 itu adalah syarat akses masuk untuk manusia bisa menikmati kenikmatan hawa nafsu, kenikmatan harta. Mereka mempertuhankan harta dan hawa nafsu karena dengan ilmu pengetahuan duniawinya tadi, dengan hikmat duniawinya tadi, saudaraku, mereka gagal menemukan Tuhan. Jadi puncak dari hikmat dunia itu nanti dimiliki oleh si Antikris yang memiliki otak 7, memiliki kepala 7, prosesornya double, saudaraku, sempurna, begitu cerdas, tetapi dengan itu pun tidak akan menemukan Tuhan. Akhirnya mereka tidak menemukan Tuhan, akhirnya menghujat, saudaraku, timbullah hujat, saudaraku. Kemudian, saudaraku, kenikmatan hawa nafsu seperti apa yang dijual di masa Antikris, di mana untuk masuk ke sana, untuk masuk di market akhir zaman yang nanti dikuasai oleh Antikris akhir zaman itu, saudaraku, kenikmatan hawa nafsu macam apa yang dijual di masa Antikris itu, sehingga orang harus memakai tanda 666. Ini Wahyu pasal 18 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5, saudaraku. Nanti kita akan baca, saudaraku. Dan kenikmatan-kenikmatan dunia itu nanti banyak sekali, saudaraku. Wahyu pasal 18 ayat 11 sampai 15, tepatnya ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Ini berbagai macam kenikmatan dunia. Tadi saya hitung kalau enggak 29 dan 30, yaitu barang-barang dagangan dari emas, perak. Itu kenikmatan dunia, saudaraku. Punya emas besar itu, ini saudara, ini bukan emas ya, jam saya ini meskipun kuning bukan emas, saudaraku. Jadi kalau pakai emas besar sekali itu bangga banget gitu loh, saudaraku. Perak, permata dan mutiara. Oke, mutiara, saudaraku, itu kemewahan duniawi, saudaraku. Dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kermisi, berbagai jenis barang kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, saudaraku, dari besi dan pualam, saudaraku, berbagai macam kebutuhan jasmani manusia ada di market akhir zaman itu. Kemudian kulit manis dan rempah-rempah, saudaraku, parfum yang mahal,
Harum saya juga nggak mahal, saudaraku, tapi harum saya suka, saudaraku. Kemudian wangi-wangian, mur dan kemenyan, saudaraku, anggur, minyak, tepung halus, berbagai macam makanan ada nanti. Kemudian lembu, sapi, saudaraku, domba, kuda. Ini kalau sekarang gitu ya, berbagai macam kendaraan itu, saudaraku, yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, saudaraku. Lembu, sapi, domba, kuda, kereta, kemudian budak, saudaraku. Budak hawa nafsu juga dijual di market akhir zaman tuh nanti. Mau cari apa untuk melampiaskan hawa nafsu? Nafsu seksual, nafsu berjudi, mungkin, saudaraku. Semuanya disiapkan di market akhir zaman itu. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah kejahatan, saudaraku, antikris di akhir zaman yang akan mempertuhankan segala macam kenikmatan dunia. Kemudian bahkan nyawa manusia, ini Wahyu pasal yang ke-18 ayat yang ke-13, bahkan nyawa manusia dijual. Betapa, saudaraku, untuk mempertahankan satu orang, saudaraku, karena harus diambil organ tubuhnya, saudaraku, untuk mengganti orang yang dipandang ngetop, saudaraku, seseorang lain harus dibunuh, saudaraku. Seseorang lain harus mati, saudaraku, untuk organ tubuhnya diambil dan ditransplantasikan kepada orang lain, saudaraku. Jual beli macam-macam ada, saudaraku. Ini market akhir zaman, saudaraku. Market yang sangat sadis, di mana kalau orang ingin menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia dari barang-barang yang indah, keinginan-keinginan duniawi ini, saudaraku, kenikmatan seksual, kenikmatan berbagai macam keinginan daging, bahkan sampai jual beli nyawa manusia, saudaraku, itu ada di zaman antikris itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, saudara, karena mereka, saudaraku, orang-orang yang memiliki hikmat dunia itu, saudaraku, tidak menemukan Tuhan dengan ilmunya. Kemudian mereka menghujat. Saudara, ayo kita akan sekarang baca Wahyu pasal 13. Ini introduce-nya, saudaraku. Tadi terlalu panjang ya, saudara, tapi tidak apa-apa. Kita akan baca Wahyu pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 18. Ini yang penting-penting yang kita baca, karena nanti kalau saya jelaskan detail ini waktunya bisa panjang sekali, saudaraku. Ini zaman antikris, itu orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, akan melawan Tuhan, itu, saudaraku, akan dipimpin oleh satu tokoh besar dunia yang memiliki kekayaan, memiliki power, memiliki kecerdasan, yang dengan kecerdasannya itu, saudaraku, tidak menemukan Tuhan, yang dengan kekayaannya itu tidak menemukan Tuhan. Saudaraku, ayo kita akan baca Wahyu pasal 13 ayat 1 mulai. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Tanduk berbicara dari hal kekuatan. Antikris itu memiliki kekuatan yang sempurna, kekuatan hartanya, kekuatan, saudaraku, kuasanya dia sempurna secara duniawi. Kemudian dan berkepala 7, otaknya yang mikir 7. Saudaraku, dia memiliki prosesor super canggih. 7 itu gambaran dari kesempurnaan, saudaraku. Kesempurnaan ilmu pengetahuan dunia dimiliki oleh antikris ini. Dia melintasi, saudaraku, tiru-tiru Tuhan, melintasi langit, piknik keluar angkasa. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan hikmatnya, dengan ilmunya itu, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Dia punya kemuliaan karena dia kaya, saudaraku. Kemudian dan kepalanya tertulis nama-nama hujat. Akibat ilmu pengetahuan yang gak benar tadi, saudaraku, ini akhirnya mereka menghujat Tuhan. Ayat 2, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya, seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut
binatang itu. Ayat 4, perhatikan baik-baik. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama dengan binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Siapakah yang bisa melawan orang jenius itu? Yang memiliki kekuatan dahsyat itu? Siapakah yang bisa berperang melawan dia? Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 5, saudaraku. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Saudara, akibat kepalanya yang 7, kecerdasannya yang luar biasa, dia niru-niru Tuhan, imam besar kita yang melintasi semua langit. Dia juga naik, saudaraku, ke langit. Saudaraku, bisa juga, saudaraku. Tetapi dengan ilmu pengetahuannya itu, dia tidak bisa menjangkau Tuhan, tidak bisa menyamai ketinggian Tuhan. Saudara, akhirnya mereka menghujat karena mereka tidak menemukan Tuhan. Akhirnya di mulut mereka diberikan, saudaraku, diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Akhirnya Tuhan dihujat karena dengan ilmu pengetahuannya dia plesir jauh sekali ke ruang angkasa. Dia menjelajah semua bumi ini, saudaraku, karena dia kaya, saudaraku. Dia memiliki intelektualitas yang luar biasa juga, saudaraku. Siapa yang bisa sama seperti binatang ini? Orang-orang itu akan heran, siapa yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan. Mulutnya itu sombong minta ampun. Sombong bukan kepada manusia lagi, tapi sombong kepada Tuhan. Mungkin seolah-olah malah bagus sama kepada manusia, saudaraku, tapi dia sombong sama Tuhan karena tidak percaya lagi dengan kekuatan Allah. Karena dengan ilmu pengetahuannya, saudaraku, dia melintasi pulau, melintasi benua, tiru-tiru Tuhan, melintasi langit. Tetapi dengan ilmunya itu dia tidak menemukan Tuhan. Akhirnya dia memiliki mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Wes Tuhan kira ono, ayo kita lawan. Yesus raono, Yesus nggak ada, kita lawan saja. Itu Antikris nanti akan seperti itu. Akan mengajak manusia mempertuhankan, saudaraku, hawa nafsu, harta, dan kekayaan dunia ini sebagai Tuhan dan target yang harus diperoleh. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah karena tidak menemukan Tuhan. Lalu ia menghujat Tuhan, menghujat Allah, menghujat namanya, nama Tuhan itu Yesus Kristus. Itu dihujat. Oh, Yesus itu apa? Katanya melintasi langit, katanya imam besar. Aku juga sudah ke langit, tapi tidak menemukan. Saudaraku, akhirnya menghujat namanya, menghujat Yesus, menghujat kemah kediamannya. Kemah kediamannya itu tabernakel. Saudara, jangan menghujat tabernakel ya, saudaraku. Tabernakel itu tempat kemah kediaman Allah yang di bumi. Kalau yang di surga itu namanya surga nanti, Yerusalem baru. Itu dihujat, surga nggak ada. Ngapain kita repot-repot? Ayo sekarang kita bangun kenikmatan dunia. Ini rohnya nabi palsu dan antikris itu akan mengajarkan seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi lewat kecanggihan ilmunya, lewat kecanggihan kepintarannya, saudaraku, manusia semakin tidak mengenal Tuhan. Ini kejadian di akhir zaman. Saudara bisa mulai melihat jurnal-jurnal ilmu pengetahuan. Semakin jauh, saudaraku, ternyata pelan-pelan mereka malah semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, padahal Tuhan itu begitu dahsyat, luar biasa. Saudara, jadi ilmu pengetahuan itu, hikmat dunia itu nanti tidak akan pernah mencapai. Itu disebut oleh Tuhan sebagai kebodohan. Hikmat dunia itu adalah kebodohan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayo kita akan membaca ayat yang ke-7 dari Wahyu pasal 13. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan
umat dan bahasa dan bangsa, dan semua yang diam di bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah tersembelih. Amin. Saudaraku, jadi orang-orang itu nanti akan banyak sekali, saudaraku, yang akan mengikuti arus ini. Oh, Tuhan itu ternyata nggak ada. Ayo kita bersama-sama membangun kemakmuran dunia yang mengenakkan tubuh. Mari kita menjadikan hawa nafsu kenikmatan dunia itu sebagai Tuhan. Saudaraku, pengikutnya akan banyak, yaitu orang-orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan anak domba. Saudara, akan banyak pengikut antikris nanti, yaitu orang-orang yang memang tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Tapi orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, mereka akan bertahan dalam hikmat Tuhan dan nanti akan mengalami hal-hal luar biasa. Bisa harpazo, saudaraku, luar biasa. Tuhan itu dahsyat, saudaraku. Kebangkitan itu dahsyat, kebangkitan Kristus itu dahsyat, saudara, dan itu ada, tetapi nanti akan disangkali karena hikmat dunia menyangka bahwa salib itu adalah sesuatu yang bodoh, tetapi itu hikmat Allah yang luar biasa. Saudara, ayat 9 saya bacakan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari bumi. Ini nabi palsu, kalau tadi antikris ya, yang memiliki kepala 7, tanduknya 10 itu si antikris. Kemudian yang ayat 11 ini nabi palsu, ini partner kerjanya antikris, saudaraku. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya sembuh. Amin, saudaraku. Jadi nabi palsu ini, saudaraku, menyebabkan seluruh dunia nanti menyembah binatang pertama. Artinya orang yang mempertuhankan dunia, saudaraku, ini akan disetujui oleh banyak orang nanti yang mempertuhankan hawa nafsu, sehingga mereka nanti menciptakan mall-mall besar di dunia, di mana di sana nanti ada kepuasan hawa nafsu manusia yang dijual, dan akses masuknya orang harus menggunakan tanda Karagma 666. Kalau saat ini belum ya, saudaraku, sudah jangan takut. Patungnya antikris saja belum ada. Jadi tanda itu nanti adanya setelah patung itu ada, setelah patung antikris berhala akhir zaman itu ada, saudaraku. Ayat yang ke-13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Wah, menurunkan api. Tuhan bisa menurunkan api toh, saudaraku. Ketika menghukum Sodom Gomora, saudaraku, nabi palsu juga bisa ya, lewat bom nuklir, satu kota menjadi lautan api. Menurunkan api juga bisa, saudaraku. Ditiru, saudaraku. Kemudian, saudaraku, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, perhatikan, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Amin, saudaraku, karena mereka tidak menemukan Tuhan. Saudaraku, dengan puncak hikmat dunia itu manusia tidak menemukan Tuhan. Dengan kepala 7 tadi, dengan otak 7, dengan prosesor yang sempurna tadi, tetap tidak bisa menemukan Tuhan. Akhirnya mereka membuat Tuhan sendiri, menjadikan, saudaraku, mendirikan patung sendiri.
Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mendirikan patung. Ayo sekarang bikin Tuhan sendiri, yaitu kepuasan hawa nafsu, yaitu kepuasan harta, yaitu kepuasan dunia sebagai Tuhan di akhir zaman itu. Saudaraku, sebagai Tuhan orang-orang yang tersesat, mereka akan bertuhankan itu. Kalau sudah mengejar harta, mengejar hawa nafsu, mereka lupa kebaikan, mereka tidak tahu lagi mengenal kebenaran. Apapun dilakukannya. Saudaraku, dan kepadanya, ayat yang ke-15 ini, diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung berhala patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda, karagma, tanda itu dalam bahasa aslinya, pada tangan kanannya dan pada dahinya. Jadi karagma seperti trademark ya saudaraku, di tangan kanan atau di dahi saudaraku, ada tandanya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nggak bisa masuk saudaraku di saudaraku market akhir zaman yang dikuasai oleh antikris sebelum mereka pakai tanda itu. Saudaraku, tanda karagma 6 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudara, jadi saya ulangi lagi bahwa hikmat dunia ini akan membawa manusia tidak mengenal Allah. Itu hikmat yang dimiliki oleh antikris. Prosesor super canggih, 7 otak yang dimiliki oleh antikris itu tidak akan sanggup membuat manusia mengenal Allah. Hikmat dunia, mereka menjelajah angkasa, namun dengan ilmunya malah menjadi tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada hari-hari penciptaan. Mereka menyelidik segala sesuatu, tetapi dengan pengetahuannya malah membuat tidak percaya pada Tuhan. Manusia dibilang apa tadi? Dari binatang yang berevolusi. Ya, saya nggak mau, saya anak cucu Adam, ya saudaraku. Tidak seperti apa kata firman Tuhan bahwa manusia itu dicipta dari debu tanah liat. Mereka berteori sendiri, saudara. Akhirnya nggak percaya pada firman Tuhan. Mereka menyelidik segala sesuatu, batu-batuan di bumi, menggali sampai dasar bumi, namun mereka tidak bisa tahu, tidak percaya umur bumi ini. Apa yang telah dinubuatkan oleh Alkitab, mereka nggak percaya. Saudaraku, inilah arus antikris di akhir zaman. Jadi hikmat dunia yang sempurna itu nanti akan dimiliki oleh antikris. Tapi kalau kita memiliki hikmat Tuhan yang sempurna nanti, hikmat Tuhan yang sempurna itu akan mengubahkan manusia. Ketika masa pengangkatan terjadi, ketika Wahyu pasal 12 itu terjadi, itu hikmat Allah. Yang melakukannya hikmat Allah, bukan hikmat dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi hikmat dunia ini akan membawa manusia pada pemberhalaan, dan dijadikanlah kenikmatan hawa nafsu, kenikmatan harta, kenikmatan dunia sebagai Tuhan, karena mereka dengan hikmatnya gagal menemukan Tuhan. Mereka mempertuhankan apa yang di bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka mendirikan patung berhala, kenikmatan harta dan hawa nafsu. Ayat yang ke-14 dari Wahyu pasal yang ke-13 tadi. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Mereka akhirnya mendirikan patung berhala sendiri, menciptakan Tuhan sendiri. Saudaraku, jadi saya ulangi lagi, prosesnya akan ada berhala antikris dahulu di akhir zaman, baru kemudian pemberian tanda.
Saudaraku. Jadi tanda 666 itu merupakan syarat akses masuk untuk manusia bisa menikmati kenikmatan hawa nafsu dunia, menikmati kenikmatan harta, saudaraku, menikmati berbagai macam fasilitas duniawi, saudaraku, yang menjadi Tuhan dalam tanda kutip di akhir zaman. Saudaraku, mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi mereka lebih percaya kepada kenikmatan hawa nafsu, kepada harta, kepada apa yang ada di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca Wahyu pasal 18 ayat 1-5. Kenikmatan yang disajikan di masa Antikris. Kenikmatan Babel itu namanya, saudaraku. Kenikmatan jual beli hawa nafsu, jual beli segala sesuatu yang memuaskan keinginan daging dan hawa nafsu, itu disebut dengan kenikmatan Babel, kenikmatan dunia Babel. Saudaraku, Wahyu pasal 18 ayat 1-5, saya bacakan. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan yang besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Amin. Saudaraku, jadi tempat bersembunyi kediaman roh-roh jahat, iblis, jin, setan, priprayangan bahasa Jawanya. Tempat bersembunyi semua roh najis. Itu di akhir zaman, saya kasih tahu saudara, itu tidak di pohon angker, tidak di hutan-hutan, tetapi justru di satu kota besar, di mana di sana dijual berbagai macam kebutuhan nafsu manusia. Di sanalah, saudaraku, roh-roh jahat itu bersembunyi, roh-roh najis itu bersembunyi, kuasa jahat si iblis itu, saudaraku, menyusup dan bersembunyi. Kalau zaman dahulu, roh-roh jahat itu, saudaraku, itu sering ada di pohon-pohon, saudaraku, nakut-nakutin orang, saudaraku. Sekarang tidak. Perhatikan baik-baik. Sekarang justru roh-roh jahat itu sudah berada di satu kota besar yang disebut Babel, di mana di kota besar itu ada market yang menjual segala macam keinginan daging, keinginan hawa nafsu manusia. Di sini dikatakan sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Kemarin saya sampaikan, kalau iblis itu nyusupnya di berhala, di patung, saudaraku, itu saudara mudah banget untuk mengatasinya. Saudaraku, di pohon, saudara, sudah sepotong aja, berdoa dalam nama Yesus, nggak akan apa-apa. Saudara, tapi kalau nanti saudara ternyata roh-roh jahat, roh-roh najis itu bersembunyi tidak di sana, di duitmu, bagaimana? Saudara, apa saudara berani? Ayo hancurkan, bakar saja duit itu. Tentu tidak, saudaraku. Makanya di dalam dunia kekristenan, di dalam iman Kristiani, saudaraku, itu ada persembahan bagi mezbah Tuhan, supaya harta yang kita terima itu tahir, kudus dari pengaruh-pengaruh roh-roh jahat ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi seperti itu, saudaraku, supaya apa yang dikaruniakan Tuhan, yang merupakan kelengkapan sementara ini, saudaraku, menjadi suci, kudus, menjadi terhindar dari roh-roh jahat, tidak lagi menjadi tempat bersembunyi roh najis dan roh-roh jahat. Sebab saya katakan tadi, kalau iblis itu sembunyinya di pohon, orang medeni, saudaraku, ngapain, saudaraku? Tapi kalau iblis sudah sembunyi di duit, saudaraku, sangat menakutkan. Manusia bisa jahat, manusia bisa, saudaraku, saling benci, saling memerangi.
Kalau roh jahat bersembunyi di sana, saudaraku, itu akibatnya sangat fatal. Oleh karena itu, bagi saudara yang percaya Tuhan Yesus Kristus, kuduskanlah hartamu di mezbah Tuhan. Sebagian harta saudara persembahkan untuk pelayan, untuk pekerjaan Tuhan, supaya hartamu kudus, membawamu kepada hikmat Allah, bukan kepada hikmat duniawi. Saudara, ayat 3 dari Wahyu pasal 18. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ayat yang keempat, ini perintah bagi orang-orang kudus supaya menjauhi Babel, supaya menjauhi karakter Babel, tempat-tempat yang merupakan pemenuhan keinginan hawa nafsu dan dosa, tempat-tempat yang merupakan tempat pemenuhan keinginan hawa nafsu dosa. Saudaraku, ini supaya umat Tuhan menjauh. Wahyu 18 ayat yang keempat. Lalu aku mendengar suara yang lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ada satu instruksi kepada jemaat-jemaat akhir zaman melalui kitab Wahyu pasal 18 ayat 4 ini, saudara, supaya kita belajar menjauhi tempat-tempat yang mengundang hawa nafsu, tempat-tempat pemenuhan hawa nafsu. Itu disebut Babel besar, itu disebut kota Babel besar, tempat-tempat di mana segala macam keinginan hawa nafsu itu dijual. Saudara, kita harus mulai belajar untuk menghindari tempat-tempat seperti itu, karena di sanalah dikatakan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Wahyu pasal 18 ayat yang kedua tadi. Saudara, di sana roh-roh jahat itu bersembunyi. Kalau kita doa puasa ya nggak usah ke hutan, saudaraku. Sekarang kalau doa puasa, ini saatnya kegerakan kitab Wahyu. Doa puasalah di kota-kota yang banyak orangnya, supaya jiwa-jiwa itu dimenangkan. Iblis itu nggak di hutan sekarang, saudaraku. Saya katakan sekali lagi, iblis itu kalau di hutan mau ngapain? Mau goda celeng ya, saudaraku. Celeng buat apa digoda? Mau dimasukkan neraka? Buat apa? Saudaraku, mau godain apa? Harimau mungkin, atau jerapah, monyet, saudaraku. Di hutan ngapain? Iblis sekarang itu jelas kitab Wahyu menyatakan bertempat di satu kota besar, di mana di kota itu ada tempat-tempat untuk pemenuhan hawa nafsu, sarana-sarana manusia melampiaskan hawa nafsu, disebut Babel besar, di mana di akhir zaman kota ini akan dihukum oleh Tuhan. Dan ini nanti simbol satu kota besar di dunia yang nanti menjadi pusat kendali dunia, nanti akan dihancurkan oleh Tuhan ketika Wahyu pasal 18 ini digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar menjauh dari keinginan-keinginan hawa nafsu Babel. Saudaraku, kalau saudara punya harta kaya, boleh seperti Salomo, saudaraku, saudara, tapi harus mengerti, Salomo itu kaya, tapi Salomo mengerti korban bagi Tuhan, sehingga hartanya itu, saudaraku, dikuduskan. Daud juga begitu, dia kaya, tapi dia mengerti persembahan bagi Tuhan. Nah, kalau ada yang sering berkata, oh persembahan itu nggak perlu, ngenak-enakin pendeta, ngenak-enakin para pelayan Tuhan. Tidak begitu, saudaraku. Pelayanan, saudaraku, ini apinya harus dijaga, saudaraku, supaya tetap berkobar menyala, saudaraku. Bahkan supaya menggenapi kitab Wahyu ini, saudaraku, ini kita perlu kegerakan besar. Tentunya butuh pendanaan yang besar. Seperti pembangunan tabernakel itu butuh penopang-penopang, butuh dana besar, saudaraku. Kegerakan kitab Wahyu itu pembangunan tabernakel rohani, saudara, ini butuh dukungan, saudaraku. Saudara lihat sekretariat pelayanan saya ini kecil, saudaraku, tetapi mulai menjangkau, menjadi berkat bagi banyak bangsa lewat pemberitaan kitab Wahyu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat
yang kelima. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Kemudian Wahyu pasal 18 ayat 11 sampai 15. Saya lanjutkan di ayat itu. Ayat-ayat lain sudah baca sendiri. Wahyu pasal yang ke 18 ayat 1 sampai 5 tadi. Ini langsung ayat 11 sampai 15. Apa saja toh kenikmatan yang disajikan di akhir zaman itu sehingga membius manusia. Dan untuk masuk ke sana manusia harus pakai tanda 666. Saudaraku, ayo kita akan baca Wahyu pasal 18 ayat 11 sampai 15. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi membeli barang-barang mereka. Ini ketika nanti Babel besar itu dihukum Tuhan di akhir zaman dengan dahsyat, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu-kayu yang mahal, dari tembaga, besi, pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur, kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Ini yang dijual di market di akhir zaman itu komplit sekali. Pemenuhan segala macam kebutuhan, keinginan daging manusia dijual di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan di sana nanti menjadi sarang-sarangnya roh jahat yang di Wahyu pasal yang ke-18 ayat yang kedua tadi dituliskan. Di sana menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Karena di sana tempat pemenuhan hawa nafsu manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita akan baca ayat yang ke-14 dari Wahyu pasal 13. Dan mereka dari Wahyu pasal 18, Wahyu 18 ayat yang ke-14, dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan yang indah telah hilang daripadamu dan tidak ditemukan lagi. Sudah dilenyapkan oleh Tuhan apa-apa yang menambat keinginan daging, keinginan hati, perasaanmu. Itu sudah dihancurkan nanti ketika Wahyu pasal 18 ayat yang ke-14 ini digenapi. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia, akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan sambil menangis dan meratap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan akan menghukum Babel besar akhir zaman, yang merupakan sarang roh jahat, roh najis, pusat jual beli segala hawa nafsu, jual beli segala hawa nafsu manusia dijual di sana, nanti akan dihukum oleh Tuhan. Dan akses untuk masuk ke tempat jual beli bebas akhir zaman itu, yang menjual segala kenikmatan hawa nafsu itu, nanti adalah tanda karakma 666. Ya, sekarang belum ada, belum terjadi. Ya saudaraku, kita harus mempersiapkan diri, karena mau tidak mau masa ini segera akan datang. Saudaraku, zaman apa yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 18, Wahyu pasal 13 itu akan segera terjadi. Kita harus betul-betul mempersiapkan diri. Saudara, jadi antikris dan nabi palsu tadi, saudaraku, karena dia sudah dengan segala macam hikmat dunia, mereka menjelajah angkasa, namun tidak, malah menjadi tidak percaya Tuhan, tidak percaya hari-hari penciptaan. Mereka menyelidik segala sesuatu, tapi dengan pengetahuannya malah makin jauh dari Tuhan. Mereka menyelidik, menggali sampai ke dasar bumi, namun mereka tidak pernah tahu hari-hari Tuhan. Mereka tidak pernah mengenali rencana Tuhan. Mereka akhirnya bersepakat melawan Tuhan di akhir zaman, di dalam satu peperangan besar yang namanya Perang Harmagedon. Saudaraku, yuk kita akan baca Wahyu
pasal 17 ayat 13 sampai 14. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Amin. Saudaraku, jadi gerombolan, saudaraku, si antikris, nabi palsu, kemudian kroni-kroninya, itu nanti akan menyangkali surga, menghujat Tuhan, menghujat kemah kediaman Tuhan, menghujat surga, menghujat Tuhan Yesus, menghujat tabernakel. Saudaraku, surga itu nggak ada, Tuhan Yesus itu ngapusi. Itu, saudaraku, nanti akan terjadi di akhir zaman. Saudaraku, surga itu nggak ada. Mari kita nikmati dunia dengan hawa nafsunya. Kita ciptakan berhala kenikmatan dunia, dan setiap orang yang mau masuk ke sana harus kita kasih tanda 666. Itu nanti arah dari apa yang akan ditarget oleh antikris dan nabi palsu. Kemudian mereka akan berperang melawan domba. Endi yang disebut Tuhan Yesus jari meh datang, jari Tuhan mau datang, mana? Mereka bersepakat melawan Tuhan, dan nanti yang ikut itu banyak, kroni-kroninya itu banyak, saudaraku. Tetapi dikatakan dalam ayat Wahyu 17 ayat 14 ini, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Amin. Saudaraku, jadi hikmat Allah ini akan menang. Hikmat Allah ini akan membawa manusia mengenal Tuhan dengan benar, bahwa Tuhan itu dahsyat. Seperti Wahyu pasal 1, saudaraku, ayat yang ke-9 sampai 20. Tuhan begitu dahsyat, luar biasa. Dia yang memegang 7 bintang, yang mengorbit hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Saudaraku, itu Tuhan yang dahsyat. Hikmat Allah akan membawa manusia ke sana. Tetapi, saudaraku, hikmat dunia ini akan membuat manusia menyangkal Tuhan, menghujat Tuhan, kemudian juga menghujat nama Tuhan, menghujat Yesus. Kemudian, saudaraku, karena sudah menyangkal Tuhan, menyangkal kemah kediamannya, kemudian mereka bikin Tuhan-Tuhanan sendiri, yaitu kenikmatan hawa nafsu dan daging, yang nanti dimanifestasikan di dalam satu market besar akhir zaman, yang disebut dengan Babel besar akhir zaman, atau wanita pelacur Babel besar akhir zaman. Saudaraku, itu wujud dari surga kenikmatan yang dicita-citakan oleh antikris dan nabi palsu. Dan untuk menikmati kenikmatan dunia ini, saudaraku, kenikmatan hawa nafsu itu, mereka nanti akan memberikan tanda kepada manusia, yaitu tanda karagma, trademark, cap 666. Kita waspada, saudaraku. Tapi sekarang ini belum, ya saudaraku. Ingat, sekarang ini belum. Saudara jangan takut, sekarang ini belum. Nanti saatnya karagma betul-betul diterapkan, hamba Tuhan akan berbicara. Dan saudara yang mengikuti kegerakan kitab Wahyu akan mengerti. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, pemimpin agung kegerakan kitab Wahyu, memberkati saudara.